Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPTD SMP Negeri 5 Mandai, yang saya hormati Ibu calon guru penggerak angkatan 12, serta Bapak Ibu guru yang hadir dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1 G4 budaya positif. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan kiranya lah sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir bersama-sama guna mengikuti salah satu rangkaian dari proses pendidikan guru penggerak angkatan ke-12. Salam dan taslim tak lupa pula kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang merupakan pedoman hidup kita selaku umat muslim, dengan harapan semoga di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada kegiatan diseminasi yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak kita, mungkin ada sedikit arahan dari Ibu Kepala UPTD SMP Negeri 5 Mandai. Dengan hormat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala rezeki kesehatan yang beliau Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Hari ini kita bersama salah satu calon guru penggerak kita di SMP Negeri 5 Mandai ini, angkatan 11, yang akan membagikan informasi terkait budaya positif untuk bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Tak lupa pula kita panjatkan puji salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi. Yang insya Allah akan menjadi suri teladan untuk kita bertingkah laku di keseharian kita. Terkait diseminasi ini atau mensosialisasikan tentang budaya positif ini kepada teman-teman, mungkin ini adalah hal ini sudah kita lakukan sebanyak 3 kali, 4 kali dengan hari ini, karena ini adalah CGP keempat, besar ini adalah CGP keempat kita, dan saya harapkan apa yang kita dapatkan budaya positif, informasi-informasi terkait budaya positif yang insya Allah akan diterapkan di besar ini itu bisa menjadi juga bisa kita terapkan, karena setiap CGP itu biasanya punya masing-masing budaya positif sendiri. Biasanya ada yang dia kembangkan, setiap CGP itu ada yang dia kembangkan budaya positif. Kemarin Bu Membaya yang ladies itu ya, literasi digital. Kemudian Bu Cepri dulu satu sampah satu siswa kayaknya kalau tidak salah, itu semua budaya-budaya positif. Jadi budaya positif itu proses pembiasaan yang akan kita lakukan terus menerus, yang harus kita jaga konsistensinya. Artinya itu akan nanti dibiasakan tanpa kita suruh, siswa murid kita terus melakukan hal itu. Kalau budaya positif itu memang nampak hasilnya tidak langsung, tapi dia melalui proses yang panjang biasanya. Mungkin saja budaya positif yang kita terapkan hari ini atau di tahun ini di anak-anak kita baru akan diterapkan, baru konsisten pelaksanaannya nanti pada saat dia mahasiswa. Itu adalah buah hasil kerja kita. Jadi jangan patah semangat kalau ada anak-anak kita berapa kali ku tanya, Bu, biar lewat tidak tahu salam. Karena memang itu prosesnya panjang, membiasakan seseorang. Sama dengan sholat zuhur, tidak mulai sekarang kan sudah kita lihat itu anak-anak kita biar tidak berteriak-teriak, Ibu Cilmi tidak berteriak-teriak
metronomi berteriak berminda, itu langsung sendiri terarahkan. Karena memang itu proses pembiasaan namanya, itu namanya budaya. Jadi jangan berpikiran bahwa budaya itu ya tari-tarian gitu. Budaya itu adalah sesuatu yang dilakukan berulang kali sebagai proses pembiasaan, tujuannya menumbuhkan karakter positif murid kita. Jadi dari budaya tersebut ada karakter positif yang akan kita kembangkan. Jadi sebentar kita dengar dari CGP kita ini apa budaya positif yang dia akan kembangkan di sekolahnya ini. Dan saya harap Bapak Ibu mengadopsi itu, mencontoh. Itulah Bapak Ibu diambil sebagai audiens untuk diseminasi ini, supaya apa yang dia lakukan tidak sendiri. Karena kalau dia dilakukan, kita semua tidak istiqomah, tidak konsisten mengikuti budaya itu. Misalnya dia tegur anak-anak misalnya kalau tidak pakai dasi, tapi giliran kita yang lewat tidak apa-apa, karena kita tidak terapkan gitu. Karena pikiran tak mungkin kan budaya positifnya di CGP. Bukan, tujuannya Bapak Ibu dipanggil di sini untuk membantu CGP menerapkan itu. Jadi bukan hanya sekedar memberi materi. Jadi materi itu hanya sebagai dasar bahwa kenapa sih harus dilakukan. Kenapa budaya positif harus dilakukan? Itu harus tahu dulu Bapak Ibu. Jadi semakin kuat keyakinan bahwa saya harus lakukan. Ya, jadi Bapak Ibu saya harap kita bantu teman CGP kita dalam menerapkan disiplin positif yang akan dia terapkan di sekolahnya ini, di sekolah kita ini. Itu saja mungkin dari saya, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Kepala SMP Mandai atas arahannya, atas pencerahannya. Jadi mungkin untuk sesi ini Ibu Sari ini akan memberikan penjelasan mengenai budaya-budaya positif yang dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana kita menjadi seorang pendidik. Kalau saya tadi tampilan-tampilan yang saya nampak itu bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Kalau masalah nanti budaya positif yang akan diluncurkan sebagai tagihan akhir dari seorang CGP itu untuk dilalui itu harus mengenal tentang prakarsa perubahan. Jadi dia akan melakukan sebuah gebrakan baru sebagai tugas akhir di CGP-nya nanti. Jadi ini mungkin yang budaya positif yang akan dilakukan Ibu Sari ini yang berhubungan dengan keseharian dulu sebagai tugas kita selaku pendidik. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala UBTD bahwa memang perlu pembiasaan yang bernilai positif, karena dari pembiasaan itulah akan tercipta sebuah karakter. Mungkin sebagian besar mungkin belum bermanfaat untuk anak kita, tapi di suatu saat nanti ada kalanya, ada sesinya, ada saatnya mereka baru menyadari bahwa ternyata inilah pentingnya waktu itu guru saya mengajarkan tentang pembiasaan, karena akan menjadi pelajaran terbesar di kehidupannya nanti di saat waktunya sudah tiba. Saya kira itu sedikit pengantar dari saya selaku moderator. Mungkin kita langsung masuk ke acara inti, yaitu pemaparan atau diseminasi mengenai modul 1.4 yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Sarini. Kepada beliau saya persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Mandai, Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Mandai, dan seluruh guru-guru yang hadir dan Bapak guru yang hadir pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya karena menyempatkan waktu untuk mengikuti pemaparan saya tentang budaya positif. Mungkin saya berdiri keluar dari sini. Jadi yang ingin saya paparkan di sini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Budaya positif itu sudah kita mulai sejak dulu di sekolah kita ya Bapak Ibu. Jadi perkenalkan, saya Syahrini, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 5 Mandai, dan pengajar praktik saya adalah Pak Supri. Kemudian fasilitator saya adalah Ibu Sarpina, CGP Angkatan 11. Sebelum kita mulai ke materi,
saya akan mengajak Bapak Ibu guru untuk tersenyum dulu. Jadi bukan tersenyum begitu, tersenyum. Jadi di tersenyum ini, di materi tersenyum ini kita saling berhadapan. Misalnya Pak Samsul saling berhadapan sama Pak Ratib, Pak Haji Kama berhadapan sama Ibu Malfiati. Jadi berdua-dua berpasangan, ya. Jadi yang tadinya kesal, mungkin tadi pagi agak kesal karena tidak dapat hadiah, hari ini kita tersenyum bersama-sama, ya Bapak Ibu ya. Mari kita saling tersenyum, berhadapan sama teman ya. Nanti kalau saya sudah hitung mulai baru tersenyum. Kalau perlu silakan tertawa nanti ya, tapi belum dimulai. Sudah dapat pasangannya Bapak Ibu? Ibu Hilda bagaimana? Ya, mari saya hitung ya. Belum, belum. Oh, Ibu Hilda sama ini. Ya. Senyum Bu Hilda. 1, 2, 3. Kita tahan dulu 10 detik. Bagaimana Pak Ratib? Tersenyum sama Pak Samsul. Iya. Berarti sudah hilang kecewanya yang tadi ya Bapak Ibu ya. Yang kedua. Ya. Jadi tujuan pembelajaran khusus saya hari ini yaitu CGP dapat menyampaikan pembelajaran penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Konsep inti dari budaya positif yang akan saya sampaikan ada 8, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal, yang keempat, motivasi perilaku manusia, yang kelima, kebutuhan dasar manusia, yang keenam, posisi kontrol, yang ketujuh, keyakinan kelas, yang kedelapan, segitiga restitusi. Nanti kita bahas satu-satu, ya. Kita mulai dari pembahasan yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu. Kira-kira kan kita sekarang sudah masuk ke kurikulum baru. Apakah Bapak Ibu sudah melalui perubahan paradigma dalam memberikan pelajaran kepada siswa? Maksudnya yang dulu kita pelajarannya berpusat pada guru. Apakah sekarang kita sudah berpusat pada murid? Bagaimana? Sebagian berarti masih ada yang belum berarti ya. Nah, itu yang nanti kita mau rubah. Sama-sama kita berubah, ya. Bagaimana Bu Hilda? Masih sebagian? Berarti masih ada yang belum berubah paradigma belajarnya. Masih menggunakan metode yang seperti dulu, metode ceramah. Iya. Nah, itu nanti yang kadang-kadang kalau lagi malas jadi, nah, jadi harus berubah. Move on. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu yaitu pembelajaran yang merupakan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan mereka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada bernalar kritis, mandiri, kemudian gotong royong, beriman, ya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dia harus memenuhi yang profil pelajar Pancasila yang 7 itu, ya. Jadi yang intinya kita harus memberikan siswa pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan perkembangan zamannya yang sekarang. Jadi jangan metode ceramah. Kita tidak pakai lagi metode ceramah seperti itu. Kita harus berubah. Bagaimana cara merubah siswa? Apakah kita yang mengontrol siswa ataukah harus ada kesadaran dari siswa itu sendiri untuk belajar? Ya, kita mulai lagi dari percobaan bukalah kepalan tangan. Buka kepalan tangan. Kemudian
saya membutuhkan. Kita praktek sama-sama Bapak Ibu ya. Jadi kasusnya begini, dibutuhkan 2 orang, satu berperan sebagai A dan bertugas mengepalkan salah satu tangannya. Si A membayangkan bahwa ia menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangannya, dan ia perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena benda tersebut begitu penting untuk kehidupannya. Jadi kita berpasangan lagi nih. Jadi Pak Samsul berpasangan sama Pak Samsul bisa berpasangan sama Ibu Risma. Pak Ratib berpasangan sama Pak Haji Kama. Ya, ini berpasangan 2 orang. Jadi yang satu berperan sebagai A dan satu berperan sebagai B. Jadi yang A itu mengepalkan tangannya seolah-olah ada barang berharga di dalam tangannya. Ya. Ya, jadi kemudian si B berusaha untuk membuka kepalan tangan A. Jadi bagaimana caranya dia membuka? Boleh dengan cara membujuk, boleh dengan cara menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, boleh dengan cara apapun. Jadi si B boleh melakukan apapun untuk kepalan tangannya ini bisa terbuka. Ya. Jadi seakan-akan ini kita menyimpan sesuatu barang berharga di sini. Kita mulai Bapak Ibu? Ya? Kita mulai. Satu, dua. Kita mulai. Oh, Bu Risma pindah ya. Jadi satu yang mengepal, satu yang berusaha membuka. Boleh berdiri, boleh berdiri. 1, 2, 3. Satu mengepal, satu berusaha membuka. Ya, satu berusaha membuka tangannya yang mengepal. Ya. Bagaimana? Ada yang berhasil membuka? Kenapa? Ada bagaimana Ibu Risma sama Pak Samsul? Berhasil Pak Samsul membuka tangannya Bu Risma? Ya, ada yang berhasil membuka, ada yang tidak. Nanti hadiah kita bahas. Bagaimana Bu Herma? Apakah Bu Herma berhasil membuka tangannya Bu Hasma? Berhasil? Dibujuk? Ya boleh. Boleh diancam, boleh dibujuk, ya. Tapi ada juga yang ternyata yang tidak berhasil membuka. Bu Nemlela tidak berhasil dibuka, Ibu Risma tidak. Siapa lagi? Pak Ratib terbuka. Kemudian Memrika terbuka. Bu Herma terbuka. Kemudian Bu Linda terbuka. Kira-kira kenapa ada terbuka, ada tertutup? Ibu Risma, kenapa tertutup Bu Risma tangannya? Tidak dibuka. Kalau pertanyaannya kenapa ada yang bisa terbuka dan ada yang tidak bisa terbuka? Kalau yang terbuka kemungkinan besar dia berhasil membujuk, mengiming-imingi sesuatu yang menarik temannya sehingga temannya tertarik untuk membuka kepalan tangannya. Adapun yang tidak berhasil dibuka karena yang pertama yang mengepalkan tangan itu memang betul-betul merasa bahwa dia tidak mau dan sangat tidak mau. Apapun alasan yang diberikan, dia tidak menerima. Apapun tujuan yang disampaikan itu tidak menarik bagi dia. Karena kenapa? Karena apa yang dia sembunyikan di tangannya itu betul-betul hal yang sangat pribadi, yang sangat-sangat tidak boleh diketahui oleh orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas bantuan jawabannya. Kemudian saya minta pendapat yang terbuka. Iya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Jadi tadi saya itu terbuka, kan buju-buju bilang ayo lagi kalau kayak mau buka kembalikan ke masuk. Artinya di sini ada kerjasama. Jadi misalnya nanti murid kalau ada yang bilang, bantu kak ini ya bantu deh. Ya, jadi kita artinya mungkin dia ada kerjasama. Jangan dibilang ada yang bilang murid ini bantu, tolong bantu begini. Dan bisa kalau kita tidak mentonjok keras kepala sih. Jadi itu maksudnya saya dengan dua jitati. Ada kerjasama yang baik. Jadi kalau ada di sini ada kegiatan-kegiatannya pagi-pagi masih insya Allah ikut. Ada kerjasama. Ya, Mem Lela. Jadi ceritanya Bu Evi itu terbuka karena siap membantu. Ya. Saya tadi mati bila membuka, saya tidak bisa buka apapun alasannya, apapun ancamannya. Artinya ketika kita berbuat sesuatu kita harus punya prinsip. Misalnya ada sesuatu seperti kita sebagai seorang guru, kita punya prinsip saling menjaga profesi. Sebagai seorang guru, kalau apapun yang terjadi kita harus tetap tegas. Apapun ini-ininya, jangan pernah cepat tergoda dengan ini dan kita gampang terpengaruh dengan ini. Artinya kalau kita punya prinsip, kita merasa benar, apapun yang terjadi kita harus pertahankan. Berkomitmen. Kalau kita berkomitmen, kita harus pertahankan. Seperti saya itu berkomitmen dengan kelasku. Kalau saya terlambat, hukumkan juga. Jangan pas saja yang terlambat, saya hukum kamu. Usul maka komitmen. Makanya nggak mau terlambat. Tapi dia sangat berkurang. Ya, intinya di sini kalau kita punya prinsip dan memang itu benar menurut kita, yang penting ada dasarnya, tetap diperjuangkan dan dipertahankan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan suaranya. Jadi kenapa ada yang terbuka dan ada yang tidak bisa terbuka? Ada yang mengontrol itu, ada yang mengontrolnya. Siapa yang mengontrol? Misalnya Ibu Risma tidak bisa terbuka karena dia memang kontrol dirinya. Ya, jadi kontrolnya itu dari mana? Dari dalam diri sendiri. Ya, seperti yang Bella, dia masih bisa kontrol dirinya. Kalau Ibu yang terbuka tadi, dia memang dari kontrol, dari otaknya memang Ibu Melkiati. Sama dengan ini yang, tapi ada kerjasamanya karena digombal-gombal Jadi tetap kontrol diri itu pada diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Jadi sama dengan siswa. Sebenarnya siswa itu tidak mesti lagi kita kerasi bahwa misalnya ada sampah. Jadi itu namanya disiplin positif. Ada sampah di bawahnya, dia lihat sendiri. Itu namanya dari dalam dirinya sendiri. Dari apalagi namanya intrinsik. Ada namanya motivasi intrinsik, ada namanya motivasi ekstrinsik. Apa itu intrinsik? Motivasi yang berada dari dalam diri sendiri, dari dalam siswa sendiri. Kenapa dia pungut sampah? Kenapa dia harus datang tepat waktu sebelum upacara? Karena ada dari dalam dirinya yang dia yakini bahwa dia harus datang tepat waktu. Kemudian, kenapa dia terlambat? Mungkin itu yang dia yakini, bahwa ada apa? Ada masalahnya jadi dia datang terlambat. Itu nanti akan kita bahas satu persatu. Ya, terima kasih atas permainannya tadi Bapak Ibu. Kita pindah ke selanjutnya ya, ini beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, dari permainan tadi itu kita tidak bisa memaksa siswa. Kalaupun kita memaksa siswa, jadi dia melakukan itu dengan keadaan terpaksa. Jika dia melakukan hal tersebut dengan keadaan terpaksa, maka besok-besok apabila kita lepas anak-anak, maka hal itu akan terjadi lagi dengan dia. Misalnya, jadi kita memaksa bilang, pungut itu sampah.
besok pada saat kita tidak ada, dia lewat itu sampah. Jadi kita selalu membiasakan pungut itu sampah seperti yang diadakan sama pembina OSIS untuk sholat berjamaah, itu sudah merupakan pembiasaan. Jadi kita berharap lama-kelamaan pembiasaan itu dengan tidak dipanggil mereka akan langsung sendiri pergi sholat, pungut sampah. Itu yang kita harapkan sebagai guru. Ya. Jadi kita tidak perlu nanti mengontrol siswa. Kita hanya menyebut waktunya sholat berjamaah, mereka langsung datang. Dia tahu urutannya bahwa kelas 9A dulu, terus kelas 9 dulu, terus kelas 8, kelas 7. Ya, itu. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ada dari Bapak Stephen R. Covey, Principal Center Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi untuk murid-murid kita tidak perlu kita melakukan pemaksaan. Yang kita lakukan adalah pembiasaan. Seperti tadi yang dikatakan Ibu Kepala Sekolah, bahwa sikap positif itu dilakukan mulai dari sejak dini. Pembiasaan sejak dini nanti akan berdampak pada saat dia sudah dewasa. Ya, ini stimulus responnya. Stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon realitasnya kebutuhan kita sama. Kemudian teori kontrolnya ternyata kebutuhan kita berbeda. Kemudian stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama. Misalnya begini, saya sama Ibu Linda menatap ke sana, tapi belum tentu saya melihat kelas 9F. Ibu Linda melihat ke 9F, saya melihatnya ke orang yang lagi bermain sepak bola. Jadi sama-sama jadi menatap ke sana, tapi apa yang ditatap Ibu Linda belum tentu sama dengan apa yang saya tatap. Nah, jadi sama dengan kita melihat siswa, belum tentu apa yang mereka lakukan itu akan berada di depan kita sama seperti yang mereka lakukan di belakang kita. Jadi lakukanlah sebagai seorang guru, kita harus memiliki motivasi untuk siswa agar dia melakukan semuanya itu dengan keinginan dari dalam dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Itu yang kita inginkan. Kemudian stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bolehkah seperti itu? Tidak. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita harus seperti itu. Teori kontrolnya seperti itu. Tapi yang terjadi kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Iya, atau kadang-kadang. Kemudian stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak dilihat sebagai suatu kesalahan. Bagus berarti. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kalau ada anak-anak datang terlambat, apakah dia salah? Belum tentu. Ya, ada alasan. Jadi jangan langsung menjudge, kamu itu datang terlambat. Ya, sebagai seorang guru kita harus menanamkan, ada nanti posisi kontrol guru yang saya akan bahas. Di situ nanti kita lihat di mana Bapak Ibu berada. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, ya. Sama dengan yang tadi, ketika Bapak Ibu mengepalkan tangan, hanya Bapak Ibu yang bisa mampu membuka kepalan tangan itu, bukan orang lain sebenarnya. Walaupun dibujuk sebenarnya, kalau Bapak tidak mau membukanya, jadi tetap tertutup tanpa dibujuk, ya. Itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seperti tadi Bu Emi, nabuju, napaksa, akhirnya dipaksa nih karena gagal dibujukannya. Jadi dilakukan pemaksaan.
Enggak, kau ini bakso. Diiming-imingi. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ada tadi kolaborasi dia bilang Bu Evi. Karena ada kolaborasi, akhirnya dia mampu membuka tangan Ibu Balfiati. Kemudian stimulus responnya modal berpikir menang atau kalah. Tapi teori kontrolnya modal berpikir menang dan menang. Kita pindah ke materi disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ada yang bisa bantu saya? Apa itu disiplin positif? Disiplin positif. Disiplin apabila siswa datang terlambat, apakah itu masuk disiplin positif? Ada yang bisa bantu saya apa itu disiplin positif? Pembiasaan yang dilakukan. Ya, pembiasaan yang dilakukan oleh seseorang. Ya, pembiasaan yang baik. Risma, Ibu Risma. Disiplin positif adalah cara atau hal yang biasa kita lakukan untuk membentuk suatu kepribadian yang lebih baik atau lebih mandiri. Terima kasih. Kata apa yang ya betul tadi yang dikatakan Ibu Risma. Pembiasaan yang kita lakukan ya. Kemudian biasanya kalau kita mendengar disiplin positif, apa yang terngiang di otak kita? Ya, aturan. Apalagi ada yang lain? Hukuman. Kesepakatan. Jadi makna kata disiplin itu ada tata tertib. Ya, kemudian ada kepatuhan dan peraturan. Yang ketiga ada teratur. Disiplin. Kalau ada yang datang terlambat, apa yang kita lakukan? Kalau misalnya ada yang datang terlambat, apa yang kita lakukan? Pak Haji Kamat dulu, saya minta pendapatnya. Kalau ada siswanya di kelas datang terlambat, apa yang dilakukan Pak Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau biasa saya lakukan besar ini, kalau ada siswa yang terlambat, saya memanggil dulu secara baik-baik, dan setelah itu saya tanya kenapa terlambat nak. Ada alasannya Bu tertentu dia sampaikan kepada saya, sehingga berikutnya saya katakan tidak boleh begitu lagi nak, karena kalau selalu kita terlambat, pelajaran juga semua terlambat. Nah, dia akui kesalahannya pada saat itu. Apakah saya terlambat? Saya membantu orang tua aku, Pak. Saya tidak langsung marah-marahin. Saya tahu dulu apa dilakukan sehingga dia terlambat. Maka begitu dulu saya. Ya, ada lagi tambahan. Jadi kalau Pak Haji itu dia tidak langsung marahi siswanya kalau datang terlambat. Ya, terima kasih kembali. Jadi, adapun yang saya lakukan apabila misalnya ada siswa saya yang terlambat. Jadi begini yang saya lakukan di kelas adalah sebelum saya melakukan pembelajaran atau katakanlah baru pertemuan pertama, ya, ada kesepakatan kelas yang saya lakukan. Ada kesepakatan kelas yang saya lakukan sepakati dengan siswa. Misalnya kelas 9, gimana kayak mengajar sih? Misalnya ada pagi yang mau lita pagi. Ya. Di situ kan baru pertama kita harus di situ memperlihatkan kepada siswa bahwa inilah ibu, inilah bapak guru. Iya, jadi sengaja memang saya kalau pertemuan pertama tidak ada pembelajaran, tapi ada kesepakatan yang harus kita sepakati. Yang pertama misalnya kalau terlambat ya harus ibu dengar dulu
kalau memang misalnya alasan tak, ya bisa masuk akal dan tidak berulang-ulang, katakan alasannya itu saja, maka dikenakan hukuman. Hukumannya adalah silakan kalian sendiri yang pilih hukumannya, bukan ibu guru yang pilih hukumannya, tapi siswa sendiri yang terlambat itu memilih hukuman. Terserah. Kalau kita anggap ini yang kita mampu, silakan. Bukan ibu guru yang kasih pilihan misalnya push up 10 kali atau apakah. Dan jelasnya kalian dan harus dirubah. Jangan lagi misalnya minggu depan berulang lagi. Terlambat. Jadi apa akhirnya nanti itu sehingga anak-anak menganggap bahwa kalau guru ini misalnya ya masih ini, nah seperti ini. Ya, ada sedikit apa ya? Artinya ya disengganikan sedikit sama siswa. Kalau mana sementara mengajar kita juga bikin jangan anak-anak tegang. Saya kalau mengajar itu lebih banyak ketawanya daripada anu. Ya, karena apa? Supaya anak-anak itu tidak merasa bosan, apalagi kalau jam terakhir. Saya mau bahwa walaupun pelajaran saya susah dan padahal sebenarnya CPS sangat gampang, gurunya yang disuka. Ya, gurunya yang disuka, bukan pelajarannya yang disuka. Walaupun pelajarannya gurunya tidak disuka atau pelajaran yang disuka, tapi kalau gurunya yang disuka pasti masuk. Ya, begitu saya. Terima kasih. Ya itu dari UMB ya. Jadi tetap ada ceritanya kesepakatan kelas yang utama ya. Kesepakatan kelas itu yang menjadi dasar dari siswa kalau dia melakukan kesalahan atau melanggar kesepakatan yang sudah ada. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia berhubungan dengan kesepakatan dengan yang tadi yang telah kita bahas. Jadi 3 motivasi mengapa anak-anak kita melakukan sesuatu, mengapa mereka melakukan, misalnya mereka mau mengerjakan tugas, mengapa mereka mau membersihkan kelas. Ya. Jadi ada motivasi-motivasi yang ada pada diri anak seperti juga kita. Ada motivasi yang ada pada diri kita sendiri. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah siswa kita masih seperti ini? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi yang pertama itu motivasi yang terendah tingkatannya. Dia nomor 1 tapi tingkatannya paling rendah sebenarnya, karena dia melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena tidak mau dihukum, jadi dia tidak datang terlambat. Tidak mau dihukum, jadi dia mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua, itu tingkatan yang di tengah, lebih tinggi sedikit daripada yang pertama, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jadi kalau siswa atau kita sendirilah melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka yakini dulu pada diri kita sendiri. Apakah betul itu saya melakukan sesuatu karena ada yang mau didapat, ada yang mau didapat penghargaan? Ya, yakini dulu pada diri sendiri. Kemudian perilaku manusia yang terbaik yang harus kita tanamkan pada diri kita sebenarnya adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dari orang lain. Jadi sebaiknya kita seperti yang nomor 3, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan penghargaan. Jadi itu jadilah diri kita sendiri, motivasi yang ada dari dalam diri kita sendiri, bahwa kita berkeyakinan mengapa kita melakukan suatu pekerjaan itu, karena memang kita yakin bahwa pekerjaan itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi contoh, saya pernah saya kebetulan kerja arkas, kerja apalagi nota. Sempat ada yang bilang begini sama saya, ada teman-teman berapa baru di store laporannya, besoknya sudah diminta. Jadi saya bilang begini, minta tolong saya kerjakan di semua itu, tapi tidak usah didondor saya. Pasti
itu, ya. Nah, jadi itu saya, karena saya memang bekerja atas keyakinan diri saya, bukan karena saya tidak mau bekerja karena didorong dari orang lain bahwa saya harus selesaikan itu. Jadi ada rasa tanggung jawab pada pekerjaan yang diberikan kepada kita, sama dengan siswa. Jadi tidak usah nih, memang sebenarnya kita harus memberikan dorongan, tapi dorongan itu kita sebagai penuntun kepada siswa. Kita penuntun siswa, kita memberikan arahan untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi tidak mesti karena siswa itu kalau diberi penghargaan, maka dia semakin senang. Kalau kita berikan iming-iming bahwa nanti saya berikan hadiah, maka dia akan semakin senang. Tapi tunggu makin nanti lagi tahun berikutnya, atau perubahan apa yang terjadi pada siswa setelah dia diberi iming-iming dengan hadiah. Pada saat hadiahnya berhenti atau penghargaannya berhenti, maka dia juga akan berhenti melakukan seperti itu. Jadi mari kita sama-sama meyakinkan siswa bahwa motivasi yang ada yang timbul itu dari dalam diri mereka sendiri. Kita yakinkan dia bahwa harus seperti itu. Ya, kita bantu dorong siswanya. Bisa bertanya? Nanti saya tanya jawab. Kemudian, disiplin positif adalah pembiasaan hal baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita dorong motivasinya siswa. Usahakan motivasinya siswa seperti yang di nomor 3, Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini contohnya siswaku. Tadinya saya cuma bilang saya mau kelas bersih, kalian menjaga keamanan kelas, kalian menjaga properti kelas. Cuma itu yang saya minta. Tidak perlu kita juara, yang penting kelasnya bersih. Itu yang saya tanamkan sama mereka. Jadi kebersihan itu terjaga terus, bukan pada saat ada lomba saja. Nah, mereka berinisiatif datang sendiri menyapu, pulang dulu kemudian datang lagi menyapu. Jadi saya mulai membiasakan mulai dari kelas saya untuk bersikap seperti itu. Sampah-sampahnya misalnya yang tadinya sampahnya dia taruh di tempat sampahnya di depan pintu, saya mulai membiasakan mereka untuk membawa kantong plastik dari rumah, supaya sampahnya itu ditaruh di kantong plastik, sampah sendiri masing-masing ditaruh di kantong plastik, kemudian pada saat mereka pulang dia membuang sampahnya sendiri di pembuangan sampah terakhir, supaya tidak terlalu banyak sampah yang menumpuk di tempat sampah kelas, karena banyak semut di kelasku itu. Jadi saya mulai dari pembiasaan seperti itu, hal-hal kecil saja dari kelas, kemudian pindah ke kelas yang lain, kita kembangkan lagi ke sekolah kita. Jadi saya bilang sama anak-anak murid saya di kelas, tidak usah berharap siapa yang membuang sampah, siapa yang bertugas. Pokoknya kalian sadar sendiri bahwa sampah itu adalah milik kalian dan dibuang sendiri ke tempat sampah. Begitu, itu yang saya terapkan sekarang di sekolah. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi motivasi yang ada dalam dirinya sendiri jangka panjang, bukan hanya pada saat kita suruh buang sampah kemudian besoknya tidak begitu lagi biasa anak-anak kalau tidak tegur. Kemudian motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Lingkungan sekolah kita sudah positif ya. Tinggal kita mau membangun anak-anak supaya bisa berpikir positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab.
Kemudian dari motivasi itu, dari motivasi yang kita berikan ke siswa dari motivasi 3 tadi itu, ada nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya ada 6 nilai-nilai kebajikan, tapi saya hanya menampilkan 3 di sini. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua ada AIBO Primary Years Program. Yang ketiga ada The 7 Essential Virtue. Jadi ada beriman, bertakwa, toleransi, rasa hormat, integritas, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Silakan Bapak Ibu baca sendiri. Sebentar ada. Nah, pertanyaannya, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, ada 3 tadi motivasi toh? Ada 3. Menurut Anda dari 3 jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak didasari perilaku siswa di kelas atau di sekolah? Kembali ke motivasi. Ya, menurut Anda kebanyakan siswa kita memiliki yang pertama, kedua, atau ketiga? Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, berarti kita harus perlahan-lahan melakukan perubahan, paradigma perubahan dari pertama menjadi ketiga. Jadi dari usahakan bisa tumbuh dari dalam dirinya sendiri, dari keyakinannya sendiri bahwa dia memungut sampah bukan karena kita yang suruh, walaupun kita tidak ada, mereka tetap memungut sampah. Nah, itu yang kita harapkan dari siswa-siswa kita. Kemudian pertanyaan kedua, strategi apa yang harus diterapkan untuk menanamkan disiplin positif pada siswa? Strateginya seperti apa? Melakukan kalau kebiasaan kita ya motivasi yang biasa terjadi di lingkungan sekolah kan anak-anak menghindari hukuman kan yang banyak terjadi. Yang selama ini yang saya terapkan, banyak anak-anak yang pakai sendal dengan pakai kaos kaki bergambar. Teguran pertama, kedua belum ditindaki, teguran ketiga baru ditindaki. Nah, strategi yang saya lakukan Bu Syahrini selama saya di OSIS. Anak-anak yang melakukan pelanggaran, hari itu juga saya belum tindaki 1-2 kali, tapi mungkin ketiga kali dan keempat ini sekira sudah mesti ditindaki. Contohnya kalau pakai sendal, terpaksa saya harus ambil sendalnya karena sudah berkali-kali ditegur dan tidak memindahkan teguran itu. Jadi saya tidak tahu apakah ini strategi yang saya lakukan sudah tepat atau tidak, tapi inilah cara yang harus dilakukan karena anak-anak yang berulang-ulang kali yang tidak mengindahkan aturan sekolah. Terima kasih. ya, itu berarti kita harus melakukan pembiasaan dulu Bu Linda ya. Nah, pembiasaan untuk ditegur. Kemudian nanti lama-lama mungkin kalau anak-anak ketemu dengan Ibu Linda lagi, nah berarti dia harus berkomitmen, berkeyakinan dalam dirinya sendiri bahwa saya harus memakai sepatu. Di sini bukan tempatnya untuk memakai sendal. Nah, karena kalau saya pakai sendal, berarti masih ada hukuman di situ ya. Karena sendalnya diambil. Tapi dari hukuman itu semoga nanti ke depannya akan ada perubahan menuju ke keyakinan motivasi diri sendiri. Kemudian, nilai-nilai kebajikan apa yang berusaha Anda tanamkan pada murid di kelas atau di sekolah? Ini nilai-nilai kebajikannya. Yang pasti kita harus menanamkan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, kita sudah melakukannya, sholat berjamaah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum belajar kita melakukan berdoa. Kemudian berakhlak mulia, mandiri. Dalam pembelajaran semua siswa harus bisa mengeluarkan pendapatnya. Kemudian bernalar kritis. Kalau ada misalnya teman yang mengeluarkan pendapat, terus siswa yang lain boleh mengeluarkan pendapat kalau tidak sesuai dengan apa yang
di dalam pikiran siswa tersebut. Kemudian berkebinekaan global, lakukan pembelajaran secara bersama tanpa melihat suku, agama, ras. Kemudian bergotong royong, bekerja sama anak-anak di dalam kelas, kreatif. Hukuman dan penghargaan. Kalau melihat judulnya hukuman dan penghargaan. Contoh kasus, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi kasusnya seperti ini. Kira-kira melihat kasus seperti itu, apa yang akan kita lakukan sebagai guru? Kita sebagai Pak Seno. Ada yang mau jadi Pak Seno? Atau Bu Seno? Jadi ceritanya Iva ditanya, tiba-tiba dia tidak tahu jawabannya. Nah, matematika. Kemudian dia menjatuhkan apa tadi? Tas. Karena kaget. Nah, jadi menanyakan pertanyaan Iva gugup, dia tidak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap permasalahan di atas? Apakah ini termasuk hukuman? Apakah termasuk hukuman? Termasuk ya? Ya, Ibu Risma mau menanggapi. Saya tidak jadi Ibu Seno, saya menanggapi persoalan yang ada di atas. Oke, dengan melihat contoh kasus di atas, kita sebagai atau bolehlah kita menjadi Pak Seno. Sebenarnya kita tidak boleh melakukan hal tersebut dengan menyuruh siswa ke depan, kemudian menunjuk siswa tersebut. Adapun tujuannya melakukan itu, kalau misalnya ingin memberikan efek jelas, itu tidak benar. Kenapa? Karena ini bisa merusak mental anak, bisa menjadikan anak semakin merasa bahwa dia tidak bisa dalam bidang pelajaran ini. Sebenarnya hal yang perlu dilakukan Pak Seno adalah memberikan sedikit ruang kepada seluruh kelas untuk memberikan waktu kepada Iva, memberikan alasan kenapa dia sampai tidak memperhatikan dan melakukan kegiatan yang lain selain memperhatikan gurunya di depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebagai guru kita tidak boleh menghukum siswa ya di dalam pembelajaran. Apalagi sampai memegang ujung hidung. Ini contoh kasus di zaman dulu ini. Jadi saya harap guru-guru merubah paradigmanya untuk memberikan suatu pemecahan. Nanti kita akan bahas pemecahan apa yang akan kita lakukan. Jadi ini termasuk dalam jenis hukuman ya Bapak Ibu. Jadi ini identitas gagal, identitas sukses hukuman. Kalau hukuman itu berarti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kalau hukuman, biasanya dia membekas di dalam dirinya siswa. Kalau kita memberikan hukuman, dia ingat terus itu nanti. Kemudian kalau konsekuensi itu, misalnya kalau dia menjatuhkan air di meja dan kita menyuruhnya untuk ngelap, berarti itu konsekuensi. Kita tidak suruh bilang ambilkan itu begini. Jadi kalau misalnya airnya tumpah di meja terus kita suruh lap, itu namanya konsekuensi. Kemudian kalau hukuman, contohnya begini,
kalau misalnya terlambat datang, terus kita suruh lari keliling lapangan, itu masuk di hukuman. Karena hukuman itu tidak ada hubungan dari apa yang terjadi dengan apa yang menjadi pemecahan masalahnya. Tidak ada hubungannya, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi memang ada pernyataan bahwa kalau kamu melakukan ini nanti akan seperti ini. Ada konsekuensi, ada perjanjian sebelumnya. Nah, kemudian kalau restitusi merupakan pilihan. Kalau restitusi berarti pemecahan masalahnya ada nanti 3 cara untuk merestitusi siswa. Bagaimana caranya? Nah ini, kita coba dari sini dulu. Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hah? Hukuman atau konsekuensi? Masih ada yang bilang hukuman. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungannya kalau terlambat di sekolah terus disuruh mencatat. Tidak ada hubungannya. Jadi kasihlah kebijakan yang ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan, kesalahan apa yang dia lakukan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Tapi kalau misalnya sebagai guru olahraga terlambat datang ke lapangan, terus dia melakukan seperti ini, konsekuensi. Berarti Bapak Ibu sudah bisa bedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Ya itu nanti yang mau kita rubah Bapak Ibu. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Ya, karena tidak ada hukumannya. Kalau begini solusinya bagaimana? Siapa tahu nanti ada yang mau bertanya solusinya. Solusinya begini Bapak Ibu. Kalau misalnya ada siswa yang menggunakan sepatu berwarna, solusinya begini. Kita kan punya parenting. Ya, jadi boleh minta tolong ke wali kelas untuk menelpon orang tuanya, terus menyuruh datang membawa sepatunya yang hitam. Jangan kasihan anak-anak bertelanjang kaki keliling. Itu namanya membiasakan. Mari kita membiasakan sejak dini seperti itu. Kemudian membersihkan, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Kehilangan 10 menit jam pelajaran untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Apa? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Tapi berarti kita mengambil hak-haknya, dia harus beristirahat dan kita mengambil haknya untuk mengerjakan tugas. Kecuali kalau ada di kesepakatan kelas tadi awal, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Jadi dia masuk di hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana.
atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Pemberian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, sedangkan murid hanya menerima suatu hukuman. Jadi tidak ada komunikasi sebelumnya, langsung dihukum siswa. Itu namanya hukuman. Kemudian konsekuensi bersifat sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Bentuk konsekuensi sudah dibuat oleh guru dan murid, sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima jika melakukan pelanggaran. Misalnya, setelah tidak mengerjakan tugas, maka murid tidak diberikan waktu untuk keluar main, dan murid tersebut akan kehilangan waktu bermainnya karena harus mengerjakan ketertinggalannya. Ya, ini penghargaan. Kita bahas penghargaan dulu. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan yang jika dilakukan maka akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika kita mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka kita akan kecewa dan berkecil hati. Jadi kemungkinan lain kali kita tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Apa nih? Kemudian jika kita memberikan penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Jika kita tidak ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi penghargaan itu bersifat sementara. Jadi jangan mengiming-imingi siswa. Kita saja sebagai guru kalau dikasih penghargaan, bagaimana perasaan tak? Tapi setelah itu tidak dikerjai. Sama aja dengan siswa. Nah, jadi jangan mengiming-imingi siswa untuk melakukan sesuatu karena ingin dipuji, ingin diberi penghargaan. Ya. Keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas? Sudah. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena peraturan hanya satu sisi yang bikin. Kalau keyakinan kelas bersama-sama. Nah, keyakinan kelas secara bersama-sama. Berarti Bapak Ibu sudah tahu ya keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas Bapak Ibu sudah ditandatangani oleh warga kelas? Nah, salah satu ciri keyakinan kelas adalah, kita bahas dulu. Keyakinan kelas, mengapa kita menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID-19? Karena untuk menjaga kesehatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, takut kita tertinggal materinya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai motor? Takut ditilang. Berarti masih ada unsur ekstrinsik itu kalau bilang kita takut. Kalau jatuh, sakit kepalanya. Mematuhi peraturan, disiplin, kembali ke disiplin. Jadi yakinkan pada diri kita sendiri bahwa itu adalah kebutuhan untuk kita sendiri. Tidak ada di orang lain yang untuk kepentingan tadi sendiri. Untuk mendukung motivasi intrinsik maka dibutuhkan nilai-nilai keyakinan. Jadi yakinkan pada diri kita bahwa kalau saya tidak memakai helm, kalau ada apa-apa yang terjadi maka kepala saya yang duluan kena. Kalau saya tidak memakai masker pada saat COVID-19, bisa-bisa saya yang tertular virus. Yakinkan pada diri kita sendiri. Ya. Kemudian, bagaimana membuat keyakinan kelas? Ya, ciri keyakinan kelas yaitu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian yang keduanya berupa pernyataan universal. Universal itu berarti semuanya satu kelas K. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Apakah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas dalam bentuk kalimat positif? Kalimat positif itu yang bagaimana? Ya, tidak pakai jangan dan tidak pakai tidak. Sedikit saja agar mudah diingat. Paling banyak 7. Jangan terlalu banyak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan.
Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Ya, ini contoh dari aksi nyata saya untuk melakukan keyakinan kelas. Kita pindah ke 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha yang terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan kita dapat terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Yang pasti kita akan membutuhkan yang pertama, bertahan hidup. Contohnya ada makanan, kemudian pakaian, rumah, keamanan, dan kesehatan. Kalau misalnya kebutuhan dasar yang diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian seperti apa? Semuanya. Ada kasih sayang. Kasih sayang berasal dari orang lain, dari keluarga, dari suami tak semua, dari anak tak. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi dan akui dan didengar. Penguasaan itu seperti ini. Pada saat kita sebagai wali kelas, contohnya kita sebagai wali kelas, kita membimbing parenting tak misalnya. Saya maunya kelasnya seperti ini. Nah, jadi itu tingkat penguasaannya kita sebagai wali kelas. Itu. Kemudian kebebasan. Jadi contohnya begini, kalau misalnya dia sudah anaknya sudah umur 17 tahun, kemudian dia sudah memiliki SIM, berarti dia bisa berkendara membawa mobil. Nah, jadi itu bentuk kebebasannya dia untuk melakukan berkendara di jalan raya. Itu bentuk kebebasan yang dia miliki. Kemudian kesenangan. Seperti apa bentuk kesenangan yang contohnya itu? Pergi piknik, ya, itu jalan-jalan ke mall, itu bentuk kesenangan. Kemudian 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Nah ini nih, yang pertama ada guru sebagai penghukum, Linda. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah, Linda juga. Yang ketiga, teman, Linda juga. Yang keempat, pemantau, Linda juga. Yang kelima, manajer. Hah? Linda juga. Oh, berarti ada semua minum Linda. Apa itu penghukum? Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, misalnya dengan menggunakan kalimat patuhi aturan saya, awas kok, kamu selalu saja salah. Itu penghukum, kalimatnya seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah, biasanya guru akan berkata lembut, misalnya dengan menggunakan ibu sangat kecewa sekali, kenapa kamu cuma bisa juara 3. Itu pembuat rasa bersalah. Jadi kalau siswa kita bilang begitu pasti merasa bersalah. Ibu bersalah, aku kurasa. Nah, kemudian berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Itu pembuat rasa bersalah. Kalau misalnya ada siswa yang terlambat tugasnya, terlambat terus, kita bilang begini, berapa kali ibu kasih tahu itu supaya tugasnya tidak terlambat. Nah itu namanya pembuat rasa bersalah. Di posisi mana sebenarnya kita seharusnya ini? Teman, guru jika kita menjadi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Pada posisi ini guru menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi bahasanya seperti ini, ayo bantulah demi bapak. Nah, misalnya kejadiannya seperti ini, ada suatu misalnya ada sesuatu yang terjadi, misalnya begini, Ibu Asia lagi mengajar di kelas 8D. Kemudian pada saat itu
Ibu Asia sudah mengatur siswanya bahwa kalau Ibu Asia yang pegang semuanya tertib siswanya di kelas 8D. Tapi pada saat itu Ibu Asia berhalangan. Ibu Asia pergi ke kemarin tuh POR, PGRI. Jadi digantikan sama Ibu Linda. Tapi ketika Ibu Linda yang mengajar di kelasnya Ibu Asia, anak-anak jadi tidak tertib lagi. Jadi Ibu Linda bilang begini sama anak-anaknya, bilang, kerja di tugasmu nak, supaya nanti tidak dimarahin sama Ibu Asia. Jadi itu Ibu Linda bertindak sebagai teman. Jadi begitu. Kemudian pemantau. Ibu Linda lagi nih pemantau. Jadi pemantau adalah berarti mengawasi. Berarti kita bertanggung jawab terhadap perilaku orang yang kita awasi. Tapi capek gitu jadi pemantau. Karena diawasi terus, diawasi. Biar di sana diawasi terus, capek gitu. Jadi selalu kita ingatkan apa peraturannya. Kemudian apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa, itu terus kita pantau terus. Jadi capek gitu. Ya. Jadi yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Bisa diguru sebagai manajer? Bukan manajer yang seperti wasit-wasit yang di luar maksudnya ini. Ya, jadi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selalu bertanya apa yang kita yakini. Selalu berhubungan kembali ke keyakinan kelas yang telah kita buat. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Misalnya kalau ada anak-anak yang berkelahi, dipanggil tanyakan secara pribadi, jangkit di depannya teman-teman kelasnya, panggil secara pribadi, kemudian tanyakan apa masalahnya, apa yang kita kembalikan ke keyakinan kelasnya. Nah itu. Segitiga restitusi. Jadi berhubungan dengan yang tadi, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada guru yang pernah melakukan restitusi, mungkin pernah melakukan, cuma tidak sadar bahwa itu namanya restitusi. Langkah segitiga restitusi. Jadi langkahnya itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kembali lagi ke keyakinan. Itu makanya selalu disuruh dibikin keyakinan kelas dulu. Kemudian menstabilkan identitas untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Contohnya begini, misalnya Panji, saya ingat Panji ini. Panji datang ke sekolah, kemudian dia bawa bekal, tetapi kenapa selalu bekalnya temannya yang diambil? Kenapa selalu bekalnya temannya yang diambil? Lebih enak makanannya temannya. Berarti ada sesuatu yang dia yakini di situ, bahwa dia ingin mendapatkan kepuasan. Tingkat kepuasannya mungkin kalau dia makan makanan temannya lebih enak. Kemudian setelah itu temannya yang lain pergi melapor ke gurunya, ibu itu Panji selalu diambil makananku. Nah, Panji senang nih karena dia merasa bahwa di situ tingkat penguasaannya, dia merasa bahwa dia berkuasa di situ. Karena dia biasa mengendalikan teman-temannya. Jadi dia merasa senang di situ. Terus kalau ada seperti itu, kejadian seperti itu, apa yang kita lakukan terhadap Panji? Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tanya, kenapa Ki berbuat salah? Berbuat salah itu tidak apa-apa, manusia itu biasa berbuat salah. Saya juga biasa berbuat salah seperti itu. Tapi yang kedua,
bertanya nanti validasi tindakan yang salah. Misalnya bertanya nih, kamu pasti punya alasan melakukan hal seperti itu. Panji jawab nih, saya mau mencoba makanannya temanku Bu, saya mau coba makanan bervariasi, siapa tahu makanannya temanku lebih enak daripada makananku. Nah, kemudian yang ketiga, sudah bertanya begitu, tanyakan nih, Panji, kalau Panji berbuat seperti itu, apakah ada keyakinan kelas yang Panji langgar? Pasti dia jawab, iya Bu, ada, karena memang salah toh. Jadi pasti ada yang dia langgar di keyakinan kelasnya, bahwa dia tidak menghargai apa yang dimiliki orang lain. Nah, jadi jika langkah 1 dan 2 telah tercapai, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai keyakinan yang telah dia percaya. Misalnya nilai keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kamu nanti mau jadi orang seperti apa kalau misalnya selalu ambil makanannya teman tak? Nah, itu yang harus kita tanyakan kepada anak-anak. Jadi biarkan kita bertanya, dia juga dia yang menjawab, dia yang mencari solusi apa yang harus dia lakukan. Itu namanya restitusi. Nah, ini menstabilkan. Pokoknya yang ketiga itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ciri restitusi yang baik adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk membantu dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian restitusi fokus pada karakter. Jadi dengan restitusi kita tidak menggugurkan karakter anak, tapi kita memberikan keyakinan bahwa karakternya itu akan semakin membaik. Restitusi menguatkan, artinya murid menyadari apa yang bisa dia rubah. Dari restitusi itu, karena kita sudah menanyakan apa permasalahannya, apa keyakinannya, maka kita berharap dia bisa berubah. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, mungkin dari apa yang sudah saya paparkan ini ada yang ingin bertanya tentang permasalahannya teman-teman di kelas atau di sekolah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi yang kontrol guru, ada 5. Nggak salah juga. Dan kontrol guru, di situ kan ada 5 dan semua biasa terjadi pada diri saya dan mungkin pada teman-teman yang lain. Nah, yang terutama di hukuman, dan ini sering sekali terjadi, bukan pada diri saya sendiri. Kenapa? Semua sebenarnya guru pengen berada pada kontrol guru sebagai teman, tapi untuk menuju ke sana terkadang ada beberapa kendala, terutama berasal dari siswa itu sendiri. Misalkan hari Senin upacara, anak-anak yang terlambat itu biasa diminta untuk membersihkan. Nah, ini kan masuk adalah hukuman, tapi berkali-kali biasanya dengan siswa yang sama itu sering terlambat. Nah, mulai dari hukuman itu, kita harapannya kan akan ada perubahan dari anak tersebut. Nah, jadi dari kontrol guru kita sebenarnya tidak bisa lepas dari hukuman. Jadi di sini saya mau tanyakan bagaimana caranya kita menghadapi masalah ini. Karena terus terang semua teman-teman guru, saya pribadi pengen sekali kita berada pada kontrol guru sebagai teman untuk anak-anak kita semua. Karena memang saat kita berada pada kontrol guru sebagai teman, kita memang merasa nyaman, anak-anak juga merasa nyaman.
Tapi terkadang timbul masalah anak-anak sendiri yang membuat akhirnya muncul hukuman untuk mereka. Ya, saya minta mungkin bisa berikan gambaran atau solusi langkah apa yang kita harus lakukan atas hal-hal itu. Terima kasih. Ya, Ibu Linda sebagai pembina OSIS selalu melakukan hukuman. Langkah apa yang harus kita lakukan terhadap siswa yang selalu mengulang kesalahannya? Ada yang mau bantu? Membela. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langkah yang perlu kita tempuh di sini kalau ada anak yang berulang itu saja yang selalu terlambat dan dihukum dengan memungut sampah. Mungkin kita bisa mencoba mendekati anak dan mengatakan, nak, masa mau kita terus setiap saat mau disuruh pungut sampah, apakah cita-cita apa? Daripada itu terus gitu ya, selalu guru bilang punguk akhirnya jadi doa. Tidak gitu ya, nak bilang bagus tidak bagus pekerjaan itu yang jelasnya halal, tapi kan mau barangkali mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih bagus. Kenapa saya mengatakan demikian? Ada pengalaman dulu, masih ingat, tidak pernah datang satu kali tua kelihatannya, tidak kusangka-sangka kalau dia itu namanya masih kuingat sampai sekarang, Ardiansa. Selalu terlambat, selalu mau dihukum. Dia senang sekali kalau disuruh mencet. Dulu masih ada hukuman membersihkan kamar mandi juga. Dulu kan ada begitu kalau terlambat, pokoknya bersihkan kau kamar mandi atau pergi mau cek. Kenapa kau suka sekali kau terlambat kau? Dia bilang kalau terlambat lagi, kusuka ibu kalau terlambat kakak dihukum kak cuma mengecek. Kusuka mengecek bu daripada belajar. Sempat saya panggil baik-baik dan duduk baik-baik ngobrol. Saya mengatakan, apakah cita-cita? Kalau itu terus masa tidak gitu ya, aku bilang tidak baik jadi tukang cek, karena kalau tidak ada tukang cek siapa nih yang dipanggil, tapi punya sakit cita-cita yang lebih tinggi. Nah, tapi kalau selalu kau disuruh cek itu bisa jadi doa, akhirnya dia berubah. Tidak mau diterlambat. Membela tadi bilang, Nabila jangan sampai jadi tukang cek kalau berdoa sama guru sedikit pagi kak. Ada saya cek kau dulu jangan sampai betul yang dibilang Membela bahwa itu jadi doa. Nah, saya tidak mau jadi tukang cek bu, cuma karena malaslah belajar. Aku supaya terlambat supaya bisa kamu bersihkan kamar mandi kak atau mencet. Saya bilang masa mau nama itu cita-cita membersihkan kamar mandi. Akhirnya karena saya arahkan pemikirannya ke situ, jangan sampai menjadi doa. Akhirnya dia mulai rajin masuk kelas dan lambat laun dia kurangi keterlambatannya. Artinya kita bisa kapan kita arahkan ke depan apa sebenarnya manfaatnya, apa sebenarnya apa namanya kalau kita diarahkan dia masa aku selalu disuruh tumpung sampah dan kau mandi terus, coba diarahkan ke situ, dicoba-coba. Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi. Itu tadi solusi dari Membela. Sebenarnya Membela sudah menunjukkan segitiga restitusi, cuma belum minta. Ini kan kejadiannya sudah lama ya Mem? Sudah lama itu tadi kejadian ini, saya bilang sudah berkesan. Ya, jadi itu salah satu contoh segitiga restitusi yang dilakukan Membela. Cuma waktu itu belum ditahu, tapi bilang oh segitiga restitusi pada itu. Jadi dia mendekati si anak, kemudian berbicara dari hati ke hati. Ya, tidak langsung. Jadi tanyakan masa depannya, masa mau begitu terus ke depannya. Pasti tersentuh hatinya. Kalau memang anak-anak yang mau sadar, yang mau meyakini, pasti akan tersentuh hatinya dengan kata-kata itu. Pokoknya kita lakukan dengan restitusi, jangan selalu menghukum. Ya, itu. Bagaimana teman-teman? Untuk hari ini saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.